Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Alhamdulillah, kembali lagi di channel saya, di Suspika. Masih mengenai video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun, pertemuan kali ini untuk kelas 10 dan membahas bab 3 dengan tema nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian A, memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. 1. Kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang muslim. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca dan belajar. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan. Waalaikumsalam. Hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi dengan menuntut ilmu semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini dan hamba abid. Untuk menjadikan khalifah yang sukses, maka sudah tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin seorang dapat mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan? Demikian pula sebagai hamba untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya yang gaib dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Menuntut ilmu juga dapat dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga liang lahat. 2. Hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu-ilmu wajib itu terbagi atas 2 bagian, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Al-fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan ilmu lainnya. B. Fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara ibadah dan sebagainya. 3. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah sebagai berikut. A. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Sedangkan keutamaan yang B ialah diberikan pahala yang besar di hari kiamat. C merupakan sedekah yang paling utama. D lebih utama daripada seorang ahli ibadah, dan E lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Itulah 5 keutamaan menuntut ilmu. Mohon maaf, kita lanjut. F. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. G. Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Kita lanjut yang B. Ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada surat At-Taubah ayat 122. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffata. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Kita lanjut, ini ada hukum tajwid. Di lafal liyanfiru, hukum tajwidnya ikhfa. Kemudian di lafal kafatan, hukum tajwidnya mad lazim musaqal qilmi. Selanjutnya lafal minhum, ada izhar halqi. Dan lafal ta'ifatun, hukum tajwidnya mad wajib muttasil. Nah, sedangkan kandungan ayat, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata. Dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada. Hadis riwayat Ibnu Najah. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Karena Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, An abadillahi bni amru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Ballighu anni walau ayat, artinya dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya C, hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Di sini salah satu hadis yang Ibu ambil yaitu hadis riwayat Ibnu Abdur Bar. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-hayta nu fil bahri.
Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan meminta ampun bagi para penuntut ilmu. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.